ada saja gangguannya. Betul apa betul ini? Ya, ada aja gitu gangguannya. Pas semangat mau jalan tadi dah betul-betul tuh bismillah lillahi ta'ala gitu. Pas di tengah jalan gitu ya, entah ketemu apapun itu ya, kadang-kadang itu terselip, kalau bahasa Arabnya tuh ada lamhatul fikr gitu ya. Ada selibetan gitu di kepala kita gitu. Tiba-tiba gitu ya, ada yang ganggu keikhlasan kita. Terus nanti udah begitu duduk juga itu kalau nggak segera astagfirullahaladzim, bismillah, niat lagi gitu ya Bu ya, itu akan terus tuh ya sampai kita duduk, sampai kita balik gitu kan ya. Maka ya hati kita itu nggak jejak. Kalau orang Jawa bilang jejak itu apa Bu? Ya sabat itu nggak teguh gitu kan pada niatan awalnya kita. Niatan awalnya kita karena Allah, cari ilmu ya kan, betul-betul karena Allah gitu ya. Bismillah karena Allah, balik pun begitu karena Allah. Maka ketika kita duduk tuh betul-betul ikhlas juga karena Allah, kan begitu ya. Nanti kalau orang yang nggak ikhlas tuh banyak banget godaan-godaannya dan jadinya nggak tenang juga ya Bu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa kita perangi, mudah-mudahan bisa kita hilangkan dari hati dan pikiran kita. Jadi Bu, anggap saja perkara ikhlas itu sebenarnya lebih mudah ketimbang kita nggak ikhlas. Kan sering ya saya sampaikan ya Bu ya, orang yang ikhlas itu sebenarnya lebih mudah daripada ketika nggak ikhlas. Kenapa begitu? Orang kalau ikhlas itu Bu, ya kan, karena dia benar-benar karena Allah, ya sudah, nggak ada tomaknya sama makhluk, nggak ada pengharapan sama makhluk, nggak ada tujuan apa-apa sama makhluk. Mau dipuji bukan urusan dia, mau dicela juga bukan urusan dia, nggak mikirin nanti orang bagaimana kepadanya, pure bener karena Allah. Jadi habis beramal udah, ya kan, habis beramal ya udah gitu ya, nggak terlalu dipusingkan. Bahkan gitu Rasulullah ya udah dilupakan saja gitu. Ya kan, para salafus sholeh itu kalau ngajarin kita kan begitu. Udah amal kita lupain saja, selesai, nggak ada gil. Justru yang nggak ikhlas itu yang sebenarnya sulit. Pada prakteknya begitu. Ya, kenapa sulit? Karena kita akan mikirin begitu ya. Kalau aku begini nanti Bu Anu, Bu itu gitu ya, suka nggak ya sama aku? Nanti tanggapan mereka bagaimana ya sama saya? Gitu kan? Jadi kan mikirin kan Bu, udah selesai amalnya itu masih dipikirin. Tadi aku gitu kan, tadi si Anu, si ini, kok aku nggak dikasih apresiasi ya? Kok aku nggak ditegur bagaimana ya? Kok aku nggak kan mikirin kan Bu. Jadi sebenarnya enakan mana? Ikhlas apa nggak ikhlas? Ikhlas. Udah bebas tuh. Iya, kalau udah ikhlas udah hilang aja, udah nggak dipikirin. Ya, dan nggak berpikir bagaimana nanti orang sama kita. Ya, kita kerjakan aja sesuai perintah Allah karena Allah sudah selesai. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita yang berpikir ya, Bu, ikhlas itu sulit ya. Nah, cara pandang kita terhadap ikhlas sendiri yang sebenarnya salah. Seharusnya gak ikhlas itu yang sulit, ya kan? Karena ngeribetin kita, hati kita. Jadi kan harusnya bukan yang dipikirkan, kan bukan itu ya Bu ya. Nanti makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan ya, kalau sudah satu amalan kita kerjakan ya, faida faragta fansab gitu, maka kerjakan amalan yang lain. Kalau kita sudah satu kesibukan dengan kesibukan yang lain, insya Allah kita tuh nggak mikirin lama-lama dengan amalan yang tadi, betul nggak? Kalau kita pikirin lama-lama amalan yang tadi kita kerjakan itu ada potensi ketidakikhlasan tadi gitu. Kalau kita sibuk terus dengan amal soleh, sibuk terus habis ini kita begini, habis ini kita begini, habis ini kita begini gitu kan ya. Insya Allah kita nggak punya waktu untuk mikirin, betul nggak Bu? Ya dipikir terus tadi gitu ya. Aduh nanti bagaimana, aduh udah. Ya jadi konsepnya harus begitu, dipahami semuanya. Sepakat ya Bu ya. Jadi kita ya Bu ya, afirmasi diri kata bahasa orang sekarang. Katanya begitu ya. Niatkan diri gitu bahwa bismillah ya Allah, ikhlas itu mudah. Sepakat ya Bu?
Sepakat nggak ini? Yang jawab cuma 1-2 orang soalnya, ya. Iya, kenapa Bu Aca? Iya. Iya, minimal ketika mau berangkat pakai bismillah, ya kan? Niatnya bismillah gitu ya. Maka bismillah. Bismillah itu adalah bagian dari niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi setiap pula amalin itu kita betul-betul berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun karena para ulama, wabil khusus para ulama fikih itu ngajarin kita untuk memperbarui niat kita. Gitu. Tapi enggak apa-apa kalau udah udah biasa, itu kebiasaan, udah bismillah, niatnya bismillah. Karena ya Rasulullah menyampaikan kepada kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kita ya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya kita. Kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, yang kita dapat itu. Tapi kalau kita niatnya yang lain gitu ya, pasti dikasih juga sama Allah. Nah, itu yang dimaksud pahala yang dikasih sama Allah, juga apa yang ada ya yang kemarin kita niatkan ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 ya, Allah menyampaikan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ya, siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa kami kehendaki kebinasaannya. Na'udzubillahi min dzalik ya Bu ya. Ya. Kemudian wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau siapa kemudian ya yang menginginkan akhirat dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas juga disertai dengan iman, maka usaha amal mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita beramal tuh tujuannya apa? Kalau orientasinya cukup hanya dunia saja, pasti akan dikasih segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika di akhirat begitu ya, Ibu nanti ketika tanya amalan saya mana ya Allah gitu kan sesuai dengan kemarin kamu tujuannya apa, kan sudah dikasih begitu, kan sudah dikasih tujuan kamu begitu, maka ya dikasihnya seperti itu. Maka hati-hati dengan niat gitu ya.